Di sebuah desa kecil di Indramayu yang dikelilingi sawah-sawah luas dan jalan tanah berlumpur saat hujan, tinggal seorang ibu muda bernama Siti Mariam. Usianya baru 30 tahun, tapi garis-garis kelelahan sudah tampak jelas di wajahnya. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan 5 tahun lalu, Siti harus memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama dua anaknya, Riko yang baru masuk SD, dan Salma yang masih balita. Rumah mereka sederhana, berdinding bilik bambu, beratapkan genteng yang beberapa sudah pecah. Di dapur, tak ada kompor gas, hanya tungku kecil dengan kayu bakar yang ia kumpulkan dari kebun tetangga. Pagi itu, Siti duduk di tikar usang sambil menghitung sisa uang belanja. Ia baru pulang dari pasar, hanya membawa 2 ikat bayam dan sebutir telur. Uang yang ia simpan dari hasil menjahit sudah hampir habis. Pelanggan makin sedikit, dan kebutuhan makin besar. Ia menatap kalender yang tergantung miring di dinding, bulan ini Riko harus bayar uang buku. "Mak, kapan bisa beli tas sekolah yang baru?" tanya Riko polos, menunjukkan tali tasnya yang sudah disambung dengan benang. Siti mengusap kepala anaknya sambil tersenyum. "Nanti ya, Nak. Kalau Emak sudah punya uang lebih." Tapi Siti tahu, nanti, itu belum tentu datang. Ia tidak punya pilihan lain selain mencari jalan keluar. Di pos ronda, ia mendengar cerita tetangga yang anak perempuannya baru saja berangkat kerja ke Arab Saudi. Katanya, jadi TKW bisa dapat gaji besar. Siti pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Siti duduk termenung di depan pelita. Ia menatap langit-langit yang bocor dan berpikir, sampai kapan aku begini terus? Ia tak ingin anak-anaknya tumbuh besar dalam kekurangan. Ia ingin mereka sekolah tinggi, punya masa depan. Keesokan harinya, Siti memberanikan diri menemui Bu Nani, tetangganya yang anaknya baru saja berangkat ke luar negeri. Dari sana, ia dikenalkan pada seorang agen bernama Pak Rudi. Orangnya ramah, banyak senyum, dan terlihat meyakinkan. "Kalau ibu serius, saya bantu. Banyak keluarga di Arab Saudi butuh pembantu rumah tangga. Gajinya lumayan, bisa sampai 3 juta rupiah per bulan. Kerjanya juga ringan, hanya bersih-bersih rumah dan jaga anak," ujar Pak Rudi sambil menyodorkan brosur. Siti membaca brosur itu, melihat foto perempuan dengan seragam rapi dan senyum bahagia. Ada gambar rumah besar, kamar tidur yang nyaman, dan tulisan besar, "Kerja di luar negeri, bawa pulang uang dan masa depan cerah." "Tapi saya nggak punya biaya berangkat, Pak," kata Siti ragu. "Nggak apa-apa, Bu. Semua biaya ditanggung sponsor. Ibu tinggal tanda tangan kontrak, kerja 2 tahun, nanti gajinya dipotong sebagian buat ganti biaya." Tawaran itu terlalu bagus untuk dilewatkan. 2 hari kemudian, Siti memberanikan diri bicara pada ibunya yang sudah tua dan lemah. "Mak, aku mau kerja ke luar negeri. Demi Riko dan Salma." Ibu Siti menangis. "Kamu tahu kerja di negeri orang gak mudah, Nak. Tapi kalau itu jalanmu, Mak cuma bisa mendoakan." Malam sebelum keberangkatan, Siti mengajak anak-anaknya tidur dalam pelukan. Ia mencium kening mereka satu persatu. "Riko, Salma, kalian harus jadi anak pintar. Emak pergi kerja, biar bisa belikan kalian sepatu baru, buku, dan beli beras yang banyak." Riko mengangguk, walau belum mengerti sepenuhnya. Salma tertidur sambil memeluk leher ibunya. Keesokan paginya, Siti diantar ke kantor agen di kota. Ia ikut pelatihan singkat tentang cara membersihkan rumah, menyetrika, dan mengurus anak. Semuanya serba cepat, dan tak ada penjelasan rinci soal kontrak kerja. 2 minggu kemudian, Siti sudah naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mengenakan baju batik sederhana dan jilbab pinjaman dari tetangga. Jantungnya berdebar kencang, tapi pikirannya dipenuhi harapan. Di tangannya, ada foto Riko dan Salma yang dilaminating seadanya, benda yang akan selalu ia bawa kemanapun. Saat pesawat lepas landas, air mata Siti jatuh. Bukan karena takut, tapi karena janji yang telah ia buat. Janji pada anak-anaknya bahwa ia akan kembali membawa harapan, bukan kesedihan. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri orang. Tapi dalam hati, ia percaya, jika niatnya tulus, dan ia bekerja keras, maka Tuhan pasti bukakan jalan. Hari itu, seorang ibu dari desa kecil berangkat dengan sejuta mimpi. Dan kisahnya baru saja dimulai.
2 hari setelah keputusan besar itu diambil, Siti Maryam resmi tercatat sebagai calon pekerja migran di bawah naungan sebuah agen penyalur tenaga kerja. Di kantor agen yang kecil tapi cukup ramai itu, Siti melihat belasan perempuan lain seperti dirinya, berasal dari desa-desa yang berbeda, dengan wajah penuh harapan namun sedikit cemas. Pak Rudi, agen yang pertama kali menawari Siti pekerjaan, menyambut mereka dengan gaya bicara yang mengalir seperti penjual obat keliling. Ia pandai memainkan kata-kata. Ibu-ibu semua adalah pahlawan keluarga. Kalau bukan karena kalian, siapa lagi yang akan menyekolahkan anak-anak? Bekerja ke luar negeri adalah jalan mulia. Para calon TKW mengangguk, sebagian bahkan mencatat dengan serius apa yang disampaikan Pak Rudi. Siti, meski masih gugup, mulai percaya pada ucapan pria berkemeja batik itu. Nggak usah takut, lanjut Pak Rudi, kerja di sana itu enak. Rumah majikan besar, ada AC, makan cukup, dan kerja ringan. Cuma bersih-bersih dan bantu majikan jaga anak. Lagi pula, kalian semua akan kami latih dulu sebelum berangkat. Pelatihan dimulai hari itu juga. Siti diajarkan cara membersihkan kamar dengan rapi, melipat pakaian seperti di hotel, dan memasak nasi dengan alat-alat modern. Namun, pelatihan itu hanya berlangsung sekitar 10 hari. Tidak ada pengenalan budaya, hukum negara tujuan, atau hak-hak dasar pekerja migran. Siti tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, yang penting adalah segera bekerja dan bisa mengirim uang ke kampung. Selama masa pelatihan, Siti tinggal di mes agen bersama calon TKW lain. Kamarnya sempit, hanya berisi kasur tipis yang digelar berjejer di lantai. Tapi mereka semua tampak bersemangat. Mereka sering berbagi cerita, tentang alasan mereka berangkat, tentang anak-anak mereka yang ditinggal, dan tentang rencana membeli tanah atau membuka warung setelah pulang nanti. Aku pengen buka usaha warung nasi di pasar, ujar Wiwin, teman sekamar Siti. Kalau aku, pengen beli sawah buat orang tua, timpal Darmi, yang usianya baru 19 tahun. Siti tersenyum mendengar semangat mereka. Ia tidak banyak bicara, tapi dalam hati, ia juga punya impian, menyekolahkan Riko sampai jadi guru, dan melihat Salma tumbuh sehat, tidak kekurangan apa-apa. Tibalah hari penandatanganan kontrak. Pak Rudi membawa berkas tebal dan menjelaskan secara singkat. Kontrak itu ditulis dalam 2 bahasa, Indonesia dan Arab. Namun bagian Arab jauh lebih panjang dan rumit. Nggak usah dibaca semua, kata Pak Rudi cepat. Intinya kerja 2 tahun, gaji 3 juta per bulan, ditanggung makan dan tempat tinggal. Setelah 2 tahun, bisa pulang dan bawa uang. Siti dan yang lain hanya bisa percaya. Mereka tidak tahu harus bertanya ke siapa, apalagi membaca tulisan Arab itu mustahil. Satu persatu mereka tanda tangan, termasuk Siti. Setelah itu, proses pembuatan paspor dimulai. Beberapa di antara mereka sempat ragu karena belum punya KTP elektronik atau kartu keluarga, tapi semua diurus oleh pihak agen. Siti bahkan tidak sempat melihat isi formulir pengajuan paspornya. Bu, tenang aja. Semua kami urus. Ibu tinggal siap berangkat, ujar staf kantor sambil tersenyum. 2 minggu kemudian, nama Siti muncul dalam daftar keberangkatan. Ia diberitahu bahwa ia akan bekerja di Arab Saudi, di kota bernama Riyadh. Majikannya adalah pasangan lansia yang disebut-sebut baik hati dan butuh bantuan karena anak-anak mereka tinggal jauh. Majikan ibu orang baik, tinggal berdua aja. Kerja nggak banyak. Mereka cuma butuh teman di rumah, jelas Pak Rudi. Mendengar itu, hati Siti agak tenang. Ia membayangkan bekerja di rumah bersih dengan majikan yang memperlakukannya seperti keluarga. Ia sudah sering mendengar cerita indah tentang TKW yang diperlakukan seperti anak sendiri oleh majikannya. Malam sebelum keberangkatan, Siti menghubungi ibunya lewat telepon umum. Suaranya tercekat. "Mak, besok aku berangkat. Tolong jaga Riko dan Salma. Jangan khawatir, aku akan kirim uang setiap bulan." Ibunya menangis di ujung telepon. "Jaga dirimu, nak. Jangan sungkan minta tolong kalau kesusahan. Tuhan pasti lindungi kamu." Pagi itu, Siti bersama 6 calon TKW lainnya dijemput menggunakan mobil travel. Mereka dibawa ke bandara. Siti masih menggenggam erat foto anak-anaknya. Ia mengenakan baju panjang dan kerudung warna biru laut, hadiah dari Bu Nani. Di dalam pesawat, Siti menatap jendela. Langit terlihat luas dan biru. Ia merasa seperti burung kecil yang meninggalkan sarangnya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah,
beri aku kekuatan. Perjalanan panjang itu memakan waktu lebih dari 10 jam. Mereka tiba di bandara internasional yang asing dan penuh dengan suara berbahasa Arab. Di sana, seorang pria lokal menjemput mereka. Ia membawa papan nama dan bicara cepat sambil menunjuk kendaraan. "Yallah, yallah." Siti tidak mengerti artinya, tapi ia mengikuti saja. Mereka dibawa menggunakan van menuju tempat yang tidak mereka ketahui. Malam sudah larut, dan Siti merasa kelelahan. Namun ia mencoba tetap kuat. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, bekerja keras, mengumpulkan uang, dan kembali ke tanah kelahirannya dengan bangga. Tapi apa yang menantinya ternyata jauh dari janji manis agen. Dan kisah getir itu akan segera dimulai. Malam itu, van berhenti di depan sebuah rumah besar bertembok tinggi dan berpintu besi. Siti Maryam turun dengan tas kecil berisi pakaian dan foto anak-anaknya. Udara di Riyadh terasa kering dan panas, jauh berbeda dengan angin lembab di Indramayu. Perasaannya campur aduk, lelah, gugup, tapi juga berharap. Seorang perempuan tua membuka pintu. Wajahnya keras, berjilbab rapi, dan matanya menilai Siti dari kepala hingga kaki. Di belakangnya, berdiri seorang pria tua yang tampak sakit-sakitan. Mereka adalah pasangan lansia yang disebut Pak Rudi sebagai majikan Siti. "Ismi Siti," kata Siti sambil menunduk, mencoba memperkenalkan diri. Namun sang majikan hanya mengangguk pelan, lalu menyuruh Siti masuk tanpa bicara. Rumah itu besar, bertingkat 2, dengan banyak ruangan dan perabot mewah. Tapi suasananya sunyi dan dingin. Siti dibawa ke sebuah kamar sempit di dekat dapur. Disitulah ia akan tidur. Kamarnya tidak memiliki jendela, hanya cukup untuk sebuah kasur tipis dan satu gantungan baju. "Besok bangun jam 4. Mulai kerja," ujar sang nenek dalam bahasa Inggris campur Arab yang sulit dipahami. Siti hanya mengangguk, takut bertanya lebih lanjut. Hari pertama kerja, Siti langsung dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari janji Pak Rudi. Ia harus membersihkan seluruh rumah seorang diri, menyapu, mengepel, mencuci piring dan pakaian, menyetrika baju, hingga memandikan sang kakek yang sudah renta. Ia juga diminta memasak 3 kali sehari, walau ia belum terlalu menguasai masakan Arab. Waktu istirahat nyaris tidak ada. Setiap kali ia duduk sejenak, suara panggilan dari majikan selalu datang. "Siti! Nadifi! Bersihkan! Siti! Teh Ali! Kemari!" Hari berlalu dengan cepat, tapi tubuhnya terasa makin berat. Ia tidur hampir tengah malam, lalu bangun sebelum azan subuh. Tak ada hari libur. Tak ada waktu untuk bicara dengan orang lain. Ia seperti hidup dalam dunia kecil yang tertutup tembok tinggi. Yang paling menyesakan, Siti tidak diizinkan keluar rumah, bahkan untuk berdiri di depan pintu. Ponsel dan paspor yang ia bawa saat tiba di bandara langsung diambil oleh majikan dengan alasan keamanan. Ia tidak diberi akses komunikasi apapun. "Nanti, kalau kamu sudah betul kerja bagus, kami kembalikan," ujar si nenek. Tapi minggu berganti minggu, janji itu tak pernah ditepati. Siti mencoba tetap tabah. Setiap malam, sebelum tidur, ia membuka lipatan foto anak-anaknya dan menatapnya lama. Di situ, ia menguatkan dirinya. "Aku kuat demi kalian, nak," bisiknya pada gambar Riko dan Salma. Sebulan pertama, Siti belum menerima gaji. Ia bertanya pelan pada majikan. Sang nenek menjawab dengan nada tegas, "Nanti." Setelah 3 bulan, Siti tidak bisa protes. Ia tidak tahu kemana harus mengadu. Di negara yang bahasanya ia tidak kuasai, dengan dokumen pribadi tidak di tangan, ia benar-benar terisolasi. Suatu malam, saat membersihkan kamar mandi, Siti mendengar suara perempuan tertawa dari luar jendela kecil yang tinggi. Ia mendongak dan mencoba melihat siapa itu. Rupanya, tetangga sebelah sedang berbincang dengan pembantunya yang juga dari Asia. "Mungkin dia orang Filipina," pikir Siti. Ia ingin sekali berbicara, tapi takut ketahuan majikan. Ia memilih diam. Tapi sejak saat itu, setiap ke kamar mandi, ia memperhatikan arah suara itu. Hari-hari berikutnya berjalan monoton. Siti mulai hafal jadwal dan kebiasaan majikannya. Ia tahu kapan mereka tidur siang, kapan waktunya mereka sarapan, dan kapan rumah benar-benar sepi. Ia menggunakan waktu-waktu itu untuk mencuri istirahat sejenak di kamar kecilnya. Setiap malam, ia menulis di balik bungkus deterjen bekas. Ia curhat tentang perasaannya, tentang rindu pada tanah kelahirannya,
tentang impian yang mulai terasa jauh. Hari ini aku kerja dari jam 4 sampai jam 11 malam. Majikan marah karena aku lupa menyetrika jilbabnya. Aku minta maaf, tapi dia tetap teriak. Aku kangen emak, Riko, dan Salma. Apa mereka sehat? Apa Riko sudah belajar baca Quran? Tulisan-tulisan itu diselipkan di bawah kasurnya, seperti harta karun. 1 bulan menjadi 3. 3 bulan menjadi 6. Gaji belum juga datang. Setiap kali ditanya, sang nenek menjawab dengan ketus, nanti. Bahkan kadang berkata, kamu harus bayar biaya perekrutan dulu. Kami sudah beli kamu mahal. Kalimat itu menghantam hati Siti. Beli? Sejak kapan manusia diperjualbelikan seperti barang? Namun Siti tak bisa melawan. Ia merasa seperti hidup dalam sangkar emas, rumah besar, tapi ia tak punya kendali atas hidupnya. Hingga suatu malam, saat membuang sampah di belakang rumah, ia melihat cahaya dari rumah tetangga. Di balkon, ada seorang perempuan muda sedang berbicara lewat ponsel. Siti memberanikan diri berbisik pelan, "Mbak, Mbak." Perempuan itu menoleh, tapi tak langsung merespons. Siti cepat-cepat kembali masuk, takut ketahuan. Namun malam itu, ia merasa ada celah. Celah harapan kecil, di negeri asing yang membuatnya serasa hilang arah. Keesokan harinya, ia mencoba lagi. Kali ini, saat membersihkan kamar mandi, ia mengangkat ember ke arah jendela tinggi dan menyentuh bingkai jendela. "Mbak, saya orang Indonesia." Tak ada jawaban. Siti menunggu. Ia tahu, jika terus mencoba, mungkin suatu hari ada yang mendengarnya. Dan di negeri orang, kadang suara lirih dari kamar mandi bisa menjadi awal dari sebuah penyelamatan. 3 bulan pertama di rumah majikannya telah membuat Siti Maryam sadar bahwa hidup sebagai TKW bukan seperti yang ia bayangkan. Bukan pula seperti yang dijanjikan Pak Rudi. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada jam kerja yang jelas, dan yang paling menyakitkan, ia seperti tidak dianggap manusia. Sejak hari pertama, ia tidak pernah dipanggil dengan nama. Hanya, Hadamah, pelayan. Pagi-pagi sekali, sebelum azan subuh, Siti sudah harus bangun. Ia menyalakan lampu dapur, menanak nasi, menyiapkan teh dan roti untuk majikan, lalu lanjut mencuci pakaian yang menumpuk. Kadang ia mencuci dengan tangan di ember besar, karena mesin cuci sering rusak. Setelah itu, ia harus menyapu dan mengepel seluruh lantai rumah 2 lantai, membersihkan kamar-kamar yang jarang dipakai, menyikat kamar mandi, lalu menyiapkan makan siang. Jam makan siang bukan waktu istirahat. Ia harus menunggu majikan selesai makan terlebih dahulu, baru boleh menyentuh makanan sisa yang dingin dan kadang sudah agak basi. Pernah sekali Siti mencoba makan sebelum disuruh, dan sang nenek langsung memarahinya sambil menunjuk-nunjuk wajahnya. Sejak itu, ia tak berani lagi. Setelah makan siang, ia lanjut mencuci piring, menyetrika, membersihkan halaman belakang, dan terkadang harus membantu memandikan majikan laki-laki yang sakit-sakitan. Siti hanya bisa menahan malu dan perasaan tidak nyaman, karena tak ada pilihan lain. Malam harinya, ia kembali menyiapkan makan malam, lalu mengepel ulang lantai karena majikannya tidak suka melihat jejak kaki. Tidurnya paling cepat pukul 11 malam. Kadang lewat, tubuhnya sering pegal, kakinya bengkak, dan matanya berat. Tapi belum pernah sekalipun ia diberi hari libur. Bahkan saat ia mengeluh pusing atau batuk, sang nenek hanya menjawab dengan dingin, "Obat? Kamu makan sudah cukup. Itu obat." Ia seperti hidup dalam penjara tak kasat mata. Tak boleh keluar rumah, tak punya ponsel, dan tak bisa menghubungi siapapun. Ia sempat menanyakan paspornya, tapi sang nenek berkata, "Kamu belum lunas bayar biaya perekrutan. Paspormu kami simpan." Siti bingung. Bukankah semua biaya sudah ditanggung sponsor? Bukankah ia hanya harus bekerja 2 tahun dan gajinya dipotong di awal? Tapi setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama, belum lunas. Lambat laun, Siti menyadari bahwa ia sedang terjebak, terperangkap dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk bertanya, apalagi protes. Ia tahu ia bukan satu-satunya. Saat sempat melihat TKW di rumah tetangga, dari balik jendela kamar mandi, ia merasakan rasa senasib. Mereka semua seperti roda gigi kecil dalam mesin besar bernama perbudakan modern. Hingga bulan ke-6, gajinya belum juga diberikan. Siti mulai kehilangan semangat. Ia bekerja seperti robot. Gerakan tubuhnya otomatis, tanpa gairah. Pernah suatu hari ia menumpahkan teh ke meja makan,
dan sang nenek langsung menyiram air ke wajahnya sambil membentak keras. Malam itu, Siti menangis tanpa suara, memeluk foto anak-anaknya erat-erat. Ia menulis catatan kecil lagi di balik bungkus sabun. Hari ini aku benar-benar lelah. Rasanya ingin berteriak, tapi suara pun tidak keluar. Kalau aku sakit, siapa yang tahu? Siapa yang akan peduli? Setiap malam, catatan itu bertambah. Di balik bungkus deterjen, kardus bekas, bahkan di balik sobekan bungkus plastik minyak goreng. Ia simpan semuanya di bawah kasur tipisnya, seperti menyimpan kenangan akan dirinya sendiri. Siti mulai sering sakit. Tubuhnya lemas, kadang demam, tapi tak pernah diberi obat. Ia hanya diminta bekerja seperti biasa. Pernah ia pingsan di dapur, tapi sang nenek hanya menyiramnya dengan air dan berkata, "Jangan pura-pura sakit." Yang lebih menyakitkan adalah perlakuan yang membuatnya merasa bukan manusia. Ia tidak boleh duduk di sofa, tidak boleh makan di meja makan, tidak boleh menggunakan kamar mandi majikan. Bahkan gelas minumnya dipisahkan, hanya boleh pakai gelas plastik kecil yang sudah retak. "Kamu hadamah. Kamu bukan keluarga," ujar sang nenek ketika Siti tidak sengaja duduk sebentar di kursi ruang tamu. Siti hanya menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya ingat wajah Riko dan Salma. Itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Pada bulan ke-7, datang seorang tamu, anak majikan yang tinggal di kota lain. Seorang perempuan muda, mengenakan abaya hitam dan berbicara sedikit bahasa Inggris. Saat melihat kondisi Siti, ia bertanya pelan, "Are you okay?" Siti hanya mengangguk. Ia takut bicara jujur. Takut dimarahi lagi. Namun malamnya, perempuan muda itu sempat memberinya sebungkus makanan dan sebotol vitamin saat Siti mencuci piring. "Take care," bisiknya sambil menyentuh lengan Siti pelan. Ada secercah harapan di mata Siti malam itu. Namun begitu tamu itu pergi, hidup kembali seperti semula. Tak ada yang berubah. Siti seperti kembali ditelan oleh rutinitas dan tekanan. Ia mulai berpikir, bagaimana cara keluar dari sini? Tapi bagaimana mungkin? Ia tak punya paspor. Tak tahu alamat rumahnya dengan pasti. Tak bisa bahasa Arab. Dan tidak tahu harus menghubungi siapa. Suatu malam, ketika membersihkan kamar mandi di lantai 2, Siti kembali mendengar suara dari rumah sebelah. Kali ini suara tawa perempuan yang fasih berbahasa Indonesia. Ia memanjat ember besar dan berdiri setip-tipinya agar bisa melihat keluar. Mbak, tolong, saya orang Indonesia," bisiknya dengan suara serak. Perempuan itu terkejut. Ia mendekat ke jendela rumahnya dan berbisik balik, "Ya Allah, kamu TKW juga?" "Iya, saya Siti, saya di sini sudah 8 bulan, belum digaji, tolong saya." Perempuan itu mengangguk cepat. Namanya Lilis, asal Cirebon. Ia bekerja di rumah sebelah dan sering mendapat izin untuk memakai ponsel. "Besok saya coba hubungi teman saya di komunitas pekerja. Kamu tunggu kabar, ya." Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Siti bisa tersenyum walau samar. Ia merasa tak lagi sendiri. Ada orang lain yang tahu bahwa ia ada. Bahwa ia butuh bantuan. Malam itu, ia menulis lagi catatan kecilnya, kali ini dengan tinta lebih kuat, "Hari ini aku bicara dengan seseorang." Ada cahaya kecil di ujung gelap. Semoga benar-benar ada jalan pulang. Namun harapan itu juga membuatnya waspada. Jika majikannya tahu ia berkomunikasi dengan orang luar, ia bisa dihukum lebih keras. Tapi ia tak peduli. Jika tidak dicoba, ia mungkin akan tetap terpenjara di rumah itu selamanya. Esok harinya, Lilis menyelipkan secari kertas kecil lewat celah pagar belakang. Isinya nomor telepon dan nama komunitas pekerja migran. "Kalau bisa, hafalkan. Nanti saya bantu hubungi mereka." Siti menyimpan kertas itu di balik baju dalamnya. Ia menunggu malam demi malam, berharap ada keajaiban. Dan keajaiban itu, akhirnya, mulai menampakkan wujudnya. Tapi sebelum ia bebas, Siti harus melewati satu rintangan terakhir, perlawanan dari majikan yang tidak mau melepaskannya begitu saja. Dan perjuangan itu akan dimulai. Bulan demi bulan berlalu, dan tubuh Siti Maryam kian rapuh. Ia bekerja 20 jam sehari, tanpa hari libur, tanpa upah, tanpa suara yang bisa didengar. Sudah hampir 1 tahun ia tinggal di rumah majikan, namun gajinya belum juga dibayarkan. Setiap ia menanyakan, sang nenek hanya menjawab dengan sinis, "Kamu belum lunas." Lilis, TKW di rumah sebelah, sudah mencoba menghubungi komunitas pekerja migran.
Tapi menurut kabar terakhir yang dibisikkan lewat pagar belakang, belum ada tanggapan dari pihak manapun. Siti berusaha kuat, tapi dalam hati ia mulai runtuh. Setiap malam, ia kembali menulis. Kali ini bukan hanya catatan harian, tapi juga semacam surat wasiat. Kalau nanti aku tidak bisa pulang, tolong sampaikan pada emak di Indramayu bahwa aku sayang sekali sama dia. Tolong jaga Riko dan Salma. Bilang pada mereka, emak sudah berusaha sekuat tenaga. Tulisannya gemetar, tintanya sempat luntur karena air mata. Pernah suatu malam, Siti berniat nekat kabur. Ia sudah hafal jadwal tidur majikannya. Tapi begitu ia membuka pintu belakang, anjing tetangga menggonggong keras. Ia panik, buru-buru masuk kembali dan menutup pintu. Keesokan harinya, sang nenek memeriksa kunci pintu dan menambah gembok baru. Hati Siti makin ciut. Tubuhnya mulai memberi peringatan. Kakinya kram, punggungnya sakit, dan ia sering merasa mual. Tapi tak ada waktu untuk sakit. Setiap pagi, ia tetap bangun, tetap mencuci, tetap mengepel, tetap tersenyum meski hatinya remuk. Satu-satunya hiburan hanyalah suara Lilis dari balik tembok kamar mandi, atau kadang suara azan dari masjid di kejauhan. Ia tidak bisa melihat bulan, tidak bisa memandangi bintang. Hidupnya hanyalah rutinitas sempit di rumah besar yang terasa seperti penjara. Suatu hari, saat menyapu ruang tamu, ia menemukan brosur tua yang terselip di rak majikannya. Brosur itu berisi iklan lembaga bantuan hukum untuk pekerja migran. Entah bagaimana bisa sampai di sana, tapi Siti menyelipkannya diam-diam ke dalam sakunya. Malamnya, saat Lilis sempat berbicara lewat pagar belakang, Siti menyerahkan brosur itu dan berkata, "Tolong bantu kirimkan ini. Mungkin ini bisa jadi jalan." Lilis mengangguk. "Aku akan coba hubungi mereka, Siti. Sabar ya." Namun harapan itu tak kunjung datang. Minggu berlalu, dan belum ada tanda-tanda. Wajah Siti mulai pucat. Ia semakin sering batuk dan kehilangan nafsu makan. Tapi tidak ada yang peduli. Sang nenek hanya bilang, "Kalau kamu sakit, kamu tidak dibayar." Pada suatu malam yang dingin, tubuh Siti ambruk di dapur. Ia mencoba berdiri tapi pandangannya kabur. Ia hanya sempat bergumam, "Ya Allah, kalau ini akhirnya, tolong jaga anak-anakku." Ketika ia terbangun, ia sudah tergeletak di kamar kecilnya. Tak ada yang membawanya ke dokter. Tak ada yang memberinya obat. Ia hanya diberi segelas air. Dalam kondisi lemah itu, ia memandangi langit-langit kamar dan menangis dalam hati. Ia merasa benar-benar sendiri. Ia mulai bertanya, "Apa Tuhan mendengarku? Apa aku benar-benar tak berarti?" Namun justru di titik terendah itu, Siti menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, kekuatan untuk bertahan. "Aku belum boleh mati. Belum sampai waktunya. Aku harus pulang. Aku harus lihat Riko dan Salma lulus sekolah." Sejak saat itu, meski tubuhnya masih lemah, semangatnya mulai bangkit kembali. Ia menulis kembali di sobekan kardus, kali ini bukan catatan duka, tapi doa. "Ya Allah, beri aku jalan keluar. Walau hanya celah kecil, aku akan menunggu. Aku akan sabar. Tapi tolong, jangan biarkan aku hilang begitu saja." Beberapa hari kemudian, Lilis menyampaikan kabar baru. Komunitas pekerja migran yang ia hubungi akhirnya merespons. Mereka tengah mengumpulkan informasi dan menghubungi KBRI. Tapi prosesnya butuh waktu. "Kamu harus tetap kuat, Siti. Mereka sudah tahu kamu ada di sini. Kamu tidak sendiri lagi." Kalimat itu seperti suluh kecil dalam gelap. Siti menggenggam kata-kata itu erat-erat di hatinya. Namun kabar baik itu juga berarti bahaya lebih besar. Jika majikan tahu Siti sedang diupayakan untuk diselamatkan, ia bisa dikurung atau bahkan disiksa. Siti semakin hati-hati. Ia tak pernah menunjukkan ekspresi bahagia. Ia tetap bekerja seperti biasa, walau dalam hati ia mulai menyusun harapan. Hari demi hari, ia terus bertahan. Setiap malam, ia memandangi foto anak-anaknya dan berkata, "Tunggu emak, ya. Emak pasti pulang." Dan meski langit belum sepenuhnya terang, Siti kini tahu, ia sedang menuju pagi. Siti Mariam semakin pandai menyembunyikan luka. Setiap pagi, ia menyikat lantai dengan tangan gemetar, menahan nyeri di punggung dan sesak di dada. Tapi senyumnya tetap dibuat utuh di hadapan majikan. Ia tahu, satu kesalahan bisa membuatnya kehilangan celah harapan yang perlahan mulai muncul. Komunitas pekerja migran yang dihubungi oleh Lilis telah mengonfirmasi bahwa laporan tentang Siti sudah masuk ke sistem.
Mereka sedang menelusuri alamat rumah majikannya, sekaligus berkoordinasi dengan KBRI dan otoritas lokal. Namun, seperti kata Lilis, ini semua butuh waktu, dan yang paling penting kamu harus tetap bisa dihubungi dari sini. Siti mengangguk. Ia mengerti. Tapi bagaimana caranya tetap berkomunikasi, sementara satu-satunya cara ia bisa bicara dengan dunia luar hanyalah dari jendela kecil kamar mandi lantai 2. Jendela itu tak lebih dari sebidang kotak kecil, tinggi di atas kepala, hanya bisa dijangkau jika Siti memanjat ember besar. Tapi dari sanalah, ia bisa melihat bagian belakang rumah tetangga. Dan dari rumah itu, Lilis selalu menyempatkan diri bersih-bersih halaman di jam yang sama, sekitar pukul 8 malam. Pada jam itulah, komunikasi mereka berlangsung. Bukan lewat ponsel, bukan lewat pesan. Hanya suara lirih, pelan, dan seringkali terputus oleh angin atau suara kipas angin dari rumah tetangga. Mereka sudah tahu posisimu, Sid, ujar Lilis suatu malam. Tapi majikanmu itu keras. Kita harus sabar. Siti menelan ludah. Ia ingin sekali berkata bahwa ia sudah hampir tidak sanggup. Tapi ia hanya menjawab lirih, aku tunggu. Asal mereka datang. Malam-malam berikutnya, komunikasi melalui jendela itu menjadi bagian dari ritual bertahan hidup Siti. Ia merasa jendela itu seperti satu-satunya cahaya dalam gelap. Dari sana, ia bisa mendengar dunia lain. Dunia di mana manusia dihargai, di mana orang bisa bicara bebas tanpa takut diteriaki, dan di mana, semoga, anak-anaknya sedang tertawa bahagia di rumah. Setiap malam, ia menyiapkan diri. Ember, kain lap untuk meredam suara langkah, dan secari kertas berisi informasi penting, nama lengkap, nama agen, alamat rumah yang ia duga, dan nomor keluarga di Indramayu. Semua itu ia bisikkan sedikit demi sedikit ke Lilis. Kamu harus simpan semua itu, Lis. Kalau aku menghilang, kamu tahu harus ngapain. Lilis tidak menjawab lama. Lalu ia berkata pelan, kamu gak akan hilang, Siti. Kita selamat bareng-bareng. Pada minggu ketiga setelah komunikasi itu terjalin, Lilis menyampaikan bahwa salah satu anggota komunitas pekerja migran sudah datang ke kota mereka. Ia sedang mencari tahu lokasi rumah berdasarkan deskripsi Siti dan foto-foto yang sempat dikirimkan oleh Lilis. Mereka minta kamu siap kapan aja. Kalau mereka datang dan bisa tembus ke rumahmu, kamu harus berani. Kamu siap? Siti mengangguk. Tapi di dalam hati, ketakutan dan harapan campur aduk. Ia tahu, majikannya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika mereka tahu ia berusaha kabur, bisa jadi semuanya akan lebih buruk. Tapi ia juga sadar, ini satu-satunya kesempatan. Sejak malam itu, Siti menyiapkan diri. Ia menyimpan baju ganti dan foto anak-anaknya dalam kantong plastik kecil yang ia sembunyikan di bawah ember pel lantai. Ia membersihkan tubuh lebih sering, berjaga-jaga kalau harus segera pergi tanpa sempat mandi. Ia juga mulai memperhatikan pintu-pintu yang biasa tidak dikunci, dan mengingat setiap suara langkah majikan. Tiap malam, ia menulis pesan singkat untuk keluarganya. Riko, Salma, emak dekat pulang. Doakan emak kuat. Emak janji, gak akan nyerah. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang membersihkan kamar mandi, suara Lilis datang lebih cepat dari biasanya. Sid, mereka udah nemu rumahnya. Besok pagi mereka datang ke rumah kamu, sama petugas dan orang KBRI. Siti tertegun. Ember yang ia pijak hampir tergelincir. Serius? Besok? Iya. Kamu harus siap. Mereka akan langsung ketuk pintu dan bicara sama majikanmu. Tapi kamu harus berani keluar. Tunjukin wajahmu. Mereka bilang, kalau kamu muncul, mereka bisa ambil alih. Malam itu, Siti nyaris tidak tidur. Ia mengemasi barang-barangnya diam-diam. Beberapa pakaian, sandal, dan semua catatan kecil yang ia tulis selama ini ia ikat jadi satu dengan tali rafia. Ia menyelipkan foto anak-anaknya di bagian paling dalam. Subuh datang terlalu cepat. Siti merasa waktu bergerak aneh. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menahan degup jantung yang seperti genderang perang. Ketika matahari mulai naik, suara ketukan di pintu terdengar. 3 ketukan. Lalu senyap. Majikan laki-laki membuka pintu, dan terdengar percakapan dalam bahasa Arab yang cepat dan tinggi nadanya. Siti mengintip dari balik dapur, tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, terdengar suara laki-laki lain, tegas, dengan aksen Indonesia. Kami dari perwakilan KBRI. Kami ingin bertemu dengan Siti Mariam.
Majikan perempuan keluar dan terlihat berdebat. Siti tidak menunggu lebih lama. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia keluar dari dapur. Ia berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke depan. "Saya Siti Mariam," katanya. Suasana langsung hening. Petugas dari KBRI mendekat, memperkenalkan diri, dan meminta agar Siti diperiksa kesehatannya serta dibawa ke shelter sementara. Majikan menolak mentah-mentah. Ia menuduh Siti berbohong, menuduh KBRI mencampuri urusan pribadi. Tapi petugas itu tetap tenang. Ia menunjukkan dokumen, lalu mengajak Siti berjalan keluar. Siti tak menoleh ke belakang. Ia membawa kantong plastik kecil berisi hidupnya selama 2 tahun terakhir. Saat melangkah melewati pintu, ia merasa kakinya begitu ringan. Lilis terlihat berdiri di halaman rumah sebelah, menutup mulutnya menahan tangis. Siti hanya sempat tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Lis. Aku utang hidup." Dan pagi itu, di bawah matahari Riyadh yang menyengat, Siti merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, udara kebebasan. Tapi perjuangannya belum selesai. Setelah ini, ia akan menghadapi proses hukum, negosiasi hak, dan pertarungan panjang agar bisa benar-benar pulang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sendirian. Siti Mariam duduk di kursi plastik putih di ruang tunggu shelter milik KBRI Riyadh. Udara di ruangan itu dingin, tapi keringat masih membasahi leher dan punggungnya. Ini pertama kalinya dalam hampir 2 tahun ia bisa duduk tanpa diperintah, bernapas tanpa takut, dan tidur tanpa diganggu perintah majikan. Shelter itu sederhana, tapi hangat dengan rasa aman. Ada beberapa TKW lain di sana, masing-masing dengan cerita pilu yang mereka simpan di mata, di tangan, dan di punggung mereka. Beberapa datang karena disiksa, sebagian kabur dari rumah majikan, dan sisanya, seperti Siti, datang karena keputusasaan yang sudah hampir mematikan semangat hidup. Petugas shelter memberinya makanan, pakaian bersih, dan tempat tidur sendiri. Malam pertamanya di sana, Siti tidak bisa langsung tidur. Ia hanya memeluk bungkusan kecil berisi catatan hidupnya, dan terus menatap langit-langit sambil mengulang kalimat dalam hati, "Aku masih hidup. Aku masih bisa pulang." Keesokan harinya, ia dipanggil untuk diperiksa kesehatannya di klinik KBRI. Dokter mengatakan Siti mengalami anemia ringan, dehidrasi, dan kelelahan fisik berat. Tapi tak ada cedera serius. Yang rusak lebih banyak di dalam, jiwa yang kelelahan, hati yang bolong. Setelah pemeriksaan, giliran tahap laporan. Siti duduk bersama seorang petugas perlindungan WNI dan menceritakan semuanya, dari janji manis agen, penyitaan paspor, kerja tanpa gaji, sampai percakapan lewat jendela kamar mandi. "Ibu sabar sekali," kata petugas itu sambil menulis. "Tapi sekarang giliran kami bantu ibu pulang." Siti mengangguk. Bibirnya bergetar. Ia belum terbiasa diperlakukan dengan hormat. Hari-hari di shelter membuatnya perlahan pulih. Ia mulai tersenyum saat membantu sesama TKW memasak atau mencuci. Ia juga mulai bercerita, walau masih pendek-pendek, tentang Riko yang suka menggambar, tentang Salma yang suka menyanyi, tentang tanah di Indramayu yang selalu basah oleh doa orang tua. Suatu siang, petugas memanggilnya. Wajahnya serius, tapi penuh harapan. "Kami sudah hubungi pihak agensi yang memberangkatkan ibu. Mereka menyangkal semua. Katanya ibu pergi atas kemauan sendiri dan sudah menerima gaji." Siti hampir tertawa. Tapi tidak ada yang lucu dari kebohongan itu. "Tapi kami punya laporan lengkap. Kami juga sudah catat semua percakapan antara ibu dan tetangga. Kami akan kirimkan ke pengacara KBRI. Apakah saya bisa pulang, Pak?" tanya Siti pelan. "Bisa, Bu. Tapi kita harus sabar. Prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan." Majikan masih menolak menyerahkan sisa dokumen dan menyebut ibu berutang. "Tapi kami sedang mediasi." Siti menarik napas panjang. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi sekarang, ada orang-orang yang berdiri di sisinya. Selama berminggu-minggu, Siti menjalani kehidupan shelter. Ia mengikuti kegiatan harian, ikut kelas konseling, dan kadang membantu mengurus dapur. Ia menulis surat untuk anak-anaknya, yang kemudian dikirimkan lewat petugas KBRI ke keluarganya di Indramayu. Dalam suratnya, ia tulis, "Nak, emak belum bisa pulang sekarang. Tapi emak sudah tidak lagi disekap. Emak sekarang di tempat aman. Doakan emak, ya. Emak ingin cepat peluk kalian."
Setiap kali surat balasan datang, Siti membacanya dengan penuh haru. Salma menulis tentang sekolahnya, Riko menggambar-gambar Emak sedang duduk di sawah. Di setiap surat itu ada tempelan doa dari sang nenek, ditulis dengan huruf Arab miring dan kertas yang sudah kuning. Lilis pun akhirnya bisa bertemu Siti di shelter. Setelah melihat keberhasilan penyelamatan itu, Lilis meminta dipulangkan juga. Mereka berpelukan lama di pelataran shelter. Dua perempuan dari Jawa Barat yang terjebak di negeri orang, kini saling menguatkan. Namun tak semua hari cerah. Suatu sore, kabar buruk datang, mediasi dengan majikan mengalami jalan buntu. Majikan menolak membayar gaji Siti selama 2 tahun penuh, bahkan meminta ganti rugi atas kerugian moral dan biaya pelatihan. Siti menunduk. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya berkata pelan, "Saya hanya ingin pulang. Saya tidak minta apa-apa lagi." Petugas KBRI tetap mengupayakan jalur hukum. Pengacara mulai menyusun dokumen gugatan, dan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga ikut terlibat dalam proses diplomasi. Hari berganti minggu. Siti mulai lelah menunggu. Tapi ia bertahan. Ia tahu, sinyal untuk pulang sudah ada. Tinggal menunggu lampu hijau dari segala arah. Hingga suatu pagi, saat sedang menjemur handuk di halaman shelter, seorang petugas memanggilnya dengan senyum lebar. "Bu Siti, kabar baik?" Pihak majikan akhirnya menyerah. Mereka bersedia menyerahkan dokumen dan tidak akan menghalangi pemulangan ibu. Siti terpaku. Tangannya masih memegang jemuran. Kakinya gemetar. "Serius, Pak? Saya bisa pulang?" "Iya, Bu. Kita tunggu beberapa minggu lagi untuk penerbangan dan administrasi. Tapi sekarang, Ibu bebas." Siti duduk di bangku halaman. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, tangisnya bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena harapan itu nyata. Karena pulang bukan lagi mimpi. Malam itu, ia kembali menulis. "Riko, Salma, tunggu Emak." "Ya, pesawat Emak sebentar lagi datang. Kali ini benar-benar pulang. Tinggal 1 langkah lagi, pertemuan dengan tanah kelahiran." Tapi kisah Siti Mariam belum selesai. Karena di ujung perjalanan ini, akan ada lembaran baru yang ingin ia tulis sendiri, menjadi suara bagi mereka yang pernah bungkam seperti dirinya. Beberapa minggu setelah kabar bahagia itu, harapan untuk pulang kembali diuji. Saat pihak KBRI menyampaikan kepada majikan bahwa Siti Mariam akan segera dipulangkan ke Indonesia, respons mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka menolak menandatangani dokumen pemulangan, dan bahkan mengajukan keberatan secara hukum. "Siti belum menyelesaikan kontraknya. Dia berutang pada kami," teriak majikan laki-laki dalam pertemuan yang diadakan secara formal di kantor perwakilan hukum lokal. Petugas KBRI tetap tenang, menjelaskan bahwa masa kerja Siti telah melebihi 2 tahun dan tidak ada pembayaran gaji selama itu. Mereka menunjukkan bukti-bukti pendukung, termasuk catatan medis, catatan komunikasi dengan komunitas pekerja migran, serta pengakuan Siti yang dikonfirmasi oleh saksi. Namun majikan bersikukuh. Mereka menyebut adanya biaya perekrutan sebesar Rp15.000 yang harus diganti. Padahal, dalam aturan resmi, biaya itu semestinya ditanggung oleh pengguna jasa, bukan pekerja. Siti hanya duduk di pojok ruangan, diam. Tapi dalam hati, ia marah. Ia merasa martabatnya diinjak-injak, dan kebenaran justru diputarbalikkan. "Saya cuma mau pulang," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Negosiasi berlangsung alot. Majikan menolak memberikan paspor asli Siti dan mengklaim dokumen itu hilang. Mereka juga menyebarkan informasi bahwa Siti pernah meninggalkan rumah tanpa izin, sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Untungnya, petugas KBRI tidak menyerah. Mereka segera meminta pengganti dokumen dari kantor imigrasi lokal dan melibatkan pengacara untuk menangani fitnah yang disebar majikan. Waktu terus berjalan. Proses hukum mulai berjalan, namun lambat. Di shelter, Siti kembali diliputi rasa was-was. Ia mulai bermimpi buruk lagi, terjebak di rumah majikan, berteriak tapi tak ada suara keluar. Namun di tengah kekalutan itu, datang surat dari Riko. Tulisannya masih belum rapi, tapi penuh semangat. "Emak jangan sedih ya. Riko belajar rajin supaya bisa kerja dan beliin Emak rumah. Emak pasti pulang, Riko tunggu." Surat itu menjadi suntikan semangat. Siti mulai belajar hukum dasar dari brosur-brosur yang tersedia di shelter. Ia juga mengikuti kelas pelatihan keterampilan yang diadakan setiap sore, bukan karena ingin bekerja lagi,
tapi untuk menyiapkan hidup baru setelah pulang nanti. 1 bulan berlalu, akhirnya datang surat keputusan dari pihak mediasi. Meski tidak mendapatkan hak gaji secara penuh, Siti dinyatakan bebas dari tuduhan dan berhak dipulangkan dengan perlindungan negara. Namun satu tantangan lagi muncul. Agen tenaga kerja di Indonesia yang dulu memberangkatkan Siti ikut menyebarkan rumor bahwa Siti kabur karena malas kerja. Mereka menyebar fitnah agar reputasi mereka tidak rusak. Petugas KBRI langsung menghubungi BP2Mi dan Kementerian Luar Negeri agar melindungi nama baik Siti saat pulang nanti. Mereka tidak ingin perempuan yang telah melalui neraka ini kembali ke tanah air dengan stigma. Siti sendiri hanya menggeleng saat mendengar isu itu. Biarlah orang bicara. Yang penting saya tahu saya tidak salah. Saya cuma cari hidup. Akhirnya, setelah hampir 9 bulan di shelter dan 2 tahun lebih di negeri orang, tiket kepulangan itu datang. 1 kursi di pesawat Garuda Indonesia. Nama, Siti Mariam. Petugas memberinya koper kecil, pakaian layak pakai, dan uang pegangan secukupnya. Mereka juga menyampaikan bahwa media lokal dan komunitas migran akan menyambutnya di bandara, untuk memberi semangat dan dukungan moral. Saya bukan pahlawan, kata Siti ketika petugas menyampaikan rencana penyambutan. Tapi ibu telah berjuang. Dan banyak perempuan di luar sana yang butuh tahu kalau mereka tidak sendiri, jawab petugas itu. Menjelang keberangkatan, Siti berdiri di halaman shelter, memandangi langit Riyadh yang cerah. Ia memejamkan mata dan membisikkan doa. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali lemah. Aku ingin pulang dengan kepala tegak. Pesawat akan berangkat esok pagi. Dan meski fisiknya masih memikul sisa luka, Siti tahu, di dalam dirinya kini tumbuh sesuatu yang tak bisa dihancurkan siapapun, keberanian. Di ujung perjalanan ini, bukan hanya rumah yang menantinya, tapi juga peran baru. Peran yang akan membawanya pada babak hidup yang tak lagi dibungkam. Pagi itu, matahari di Riyadh terasa lebih ramah dari biasanya. Siti Mariam duduk di kursi bandara, menatap papan jadwal penerbangan dengan mata berkaca-kaca. Koper kecil berisi 2 potong baju, beberapa lembar surat anak-anaknya, dan 1 pasang sandal jepit tersandar di kakinya. Itu saja yang ia bawa pulang setelah 2 tahun lebih mengabdi tanpa digaji, tanpa libur, dan nyaris tanpa harapan. Ibu Siti Mariam? Sebuah suara lembut menyapa. Seorang petugas perempuan dari KBRI menghampirinya. Sudah waktunya. Mari, kita ke ruang tunggu keberangkatan. Siti berdiri pelan, membawa koper yang terasa jauh lebih ringan daripada beban yang selama ini ia pikul. Saat melewati pintu imigrasi, ia menengok sebentar ke belakang. Negeri yang dulu ia kira akan memberinya masa depan, kini hanya meninggalkan luka. Tapi ia tidak menyesal. Karena dari luka itulah ia belajar bertahan. Perjalanan pulang berlangsung selama 9 jam. Di dalam pesawat, Siti duduk dekat jendela. Ia menatap awan, lalu menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu kaku karena deterjen, kini mulai pulih. Ia menulis lagi, kali ini di kertas yang diberikan pramugari. Terima kasih, Allah. Aku akan pulang. Aku ingin jadi ibu yang utuh lagi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Siti disambut oleh petugas BP2Mi dan beberapa relawan komunitas pekerja migran. Mereka membentangkan spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang pahlawan devisa, Siti Mariam." Siti kaget. Ia tak terbiasa disebut pahlawan. "Saya cuma orang kecil, Pak," ucapnya lirih. Ibu telah bertahan di tempat yang tak manusiawi. Itu lebih dari cukup untuk disebut pahlawan, jawab salah satu petugas. Di antara kerumunan, terlihat 2 anak kecil berlari ke arahnya. Rico dan Salma. Wajah mereka bersinar, mata mereka menangis. "Emak." Siti menjatuhkan koper dan memeluk keduanya erat-erat. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Ia mencium ubun-ubun Rico, memeluk Salma seperti tak ingin melepaskan lagi. "Emak pulang, Nak. Emak pulang." Di rumah, penyambutan sederhana digelar. Tetangga-tetangga berkumpul, sebagian membawa tumpeng, sebagian hanya datang membawa doa. Emaknya, yang kini sudah mulai renta, hanya bisa tersenyum sambil memegangi dada. "Anakku pulang. Alhamdulillah." Beberapa hari pertama, Siti hanya ingin tidur. Tubuhnya masih lelah, jiwanya masih luka. Tapi dalam diam, ia mulai berpikir, hidupnya tidak boleh berhenti di sini. Ia mulai mendatangi balai desa, menanyakan apakah ada pelatihan keterampilan untuk perempuan.
Ia juga mulai menceritakan pengalamannya kepada beberapa ibu-ibu yang hendak berangkat ke luar negeri. Awalnya mereka ragu, tapi cerita Siti membuka mata. Jangan percaya janji manis agen. Tanyakan kontraknya. Pastikan kamu tahu mau kerja apa. Dan yang paling penting, jangan berangkat karena terpaksa. Kalau bisa kerja di sini saja. Suatu hari, Siti diundang menjadi narasumber dalam forum komunitas perlindungan TKI di Indramayu. Ia menceritakan kisahnya dari awal, dari rumah berdinding bambu, mimpi sederhana, sampai kamar mandi di Arab yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Peserta forum menangis. Beberapa mencatat, beberapa memeluknya setelah acara. Mbah Siti bukan cuma menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membuka jalan buat kami, ujar seorang ibu yang baru saja membatalkan keberangkatannya ke Timur Tengah setelah mendengar cerita itu. Siti tidak pernah berniat jadi aktivis. Tapi kehidupannya membawanya ke jalan itu. Jalan yang membuat luka jadi pelajaran, dan air mata jadi pengingat agar tak ada lagi yang jatuh ke lubang yang sama. Kini, setiap malam, sebelum tidur, Siti menulis lagi. Tapi bukan surat duka, melainkan rencana. Saya ingin buka warung kecil. Biar anak-anak bisa sekolah tanpa saya harus ke luar negeri lagi. Saya ingin jadi jembatan bagi para perempuan yang belum punya suara. Dan meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, Siti Mariam tahu satu hal. Ia telah pulang. Dengan selamat. Dengan harga diri. Dan dengan harapan baru untuk banyak orang. Siti Mariam bangun pagi dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sejak kembali ke tanah air. Pagi itu, ia akan menjadi pembicara dalam sebuah seminar tingkat kabupaten tentang perlindungan tenaga kerja perempuan. Dulu, ia hanya bisa menonton acara semacam itu di televisi majikan, dari sudut dapur sambil memeras kain pel. Kini, ia duduk di meja depan, mengenakan baju batik pinjaman dari tetangga, dan membawa suara yang dulu hanya berani ia bisikan lewat celah jendela kamar mandi. Saya bukan siapa-siapa, ucapnya membuka acara. Saya hanya pernah diam terlalu lama. Dan sekarang saya ingin berbicara. Peserta seminar itu sebagian besar adalah calon TKW dan keluarganya. Ada yang masih ragu untuk berangkat, ada juga yang sudah taken kontrak. Siti tidak menggurui. Ia hanya menceritakan pengalamannya dengan jujur, sejak dari desa, dibohongi agen, disiksa majikan, hingga proses hukum yang berliku. Kalau bukan karena pertolongan sesama TKW dan petugas KBRI, mungkin saya masih jadi budak. Tapi saya percaya, setiap suara, sekecil apapun, bisa menyelamatkan hidup orang lain. Setelah acara, beberapa ibu menghampirinya, menyalami dengan penuh haru. Seorang gadis muda bahkan menangis sambil memeluknya. Mbak Siti, saya hampir berangkat minggu depan. Tapi saya mau pikir-pikir lagi. Saya mau tanya lebih banyak ke BP2Mi dulu. Itulah yang membuat Siti yakin, bahwa suaranya punya dampak. Bukan untuk jadi terkenal, tapi untuk menyelamatkan perempuan lain agar tidak mengalami apa yang ia alami. Siti kemudian aktif di komunitas perlindungan pekerja migran. Ia belajar hukum perburuhan dasar, ikut pelatihan konseling, dan membantu menjadi pendamping bagi keluarga TKW yang kehilangan kontak dengan anak, istri, atau saudaranya di luar negeri. Ia juga membuka kelas kecil di rumahnya. Setiap minggu, beberapa perempuan muda datang untuk belajar keterampilan rumah tangga, bahasa Arab dasar, dan terutama, bagaimana membaca kontrak kerja dan mengenali agen legal. Kalau kalian tetap mau berangkat, itu hak kalian. Tapi jangan berangkat karena dibohongi. Pergilah karena kalian tahu apa yang kalian hadapi, ujarnya suatu sore kepada para peserta. Siti tidak lagi sekadar ibu rumah tangga. Ia menjadi rujukan, menjadi suara, dan menjadi pelindung bagi banyak calon pekerja migran di daerahnya. Suatu hari, ia menerima undangan dari kementerian untuk menghadiri diskusi nasional tentang perlindungan TKI. Di sana, ia duduk satu meja dengan pejabat pemerintah, aktivis, dan perwakilan lembaga internasional. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal, katanya di sesi diskusi. Selama agen-agen ilegal masih berkeliaran dan orang miskin masih dipaksa cari nafkah ke luar negeri, kita akan terus mendengar kisah seperti saya. Lindungi perempuan miskin sebelum mereka terjebak. Suaranya tenang, tapi tegas. Ia tak lagi gemetar. Luka telah mengajarkannya keberanian. Ketika pulang dari acara itu, ia disambut oleh anak-anaknya yang kini semakin besar.
Riko sudah duduk di bangku SMP dan bercita-cita jadi guru. Salma senang membantu ibunya mengelola warung kecil yang mereka dirikan dari bantuan komunitas. "Mak, ada tamu," seru Riko di suatu sore. Di depan rumah, berdiri seorang ibu dengan anak gadisnya. Mereka berasal dari desa tetangga. "Kami dengar cerita ibu dari Pak Lurah. Anak saya ditawari kerja di Oman. Kami takut kejadian kayak ibu terulang." Siti mempersilakan mereka duduk, menyuguhkan teh, dan mulai menjelaskan proses legalisasi kerja ke luar negeri. Malam itu, Siti menulis lagi. Kali ini bukan di kertas sobekan, tapi di buku catatan khusus. "Kalau dulu saya menulis untuk bertahan hidup, sekarang saya menulis untuk mengingatkan. Dunia ini keras, tapi kita bisa lebih kuat kalau saling jaga." Kisah Siti Maryam bukan kisah yang sempurna. Ia bukan tokoh hebat yang disanjung-sanjung. Tapi ia adalah simbol dari ribuan suara yang pernah dibungkam, kini mulai terdengar. Dan ketika ada perempuan lain yang kini berani berkata, "tidak," pada agen ilegal, atau berani melaporkan kekerasan dari majikan, disitulah suara Siti hidup kembali. Bukan sebagai kisah sedih. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai perubahan. Siti Maryam, ibu muda dari Indramayu, kini tak lagi diam. Ia adalah suara yang lahir dari luka, tumbuh dari harapan, dan tak akan pernah padam.